Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu. Amin ya. amin. Timnas Indonesia usai menuntaskan laga pertamanya di Piala Asia U20 melawan Irak Ya, dan hasilnya wah, kurang cukup bagus. Bro Ipung, bagaimana nih laga terjadinya, Bro? iya. Sebetulnya kan pada saat laga dimulai dari mulai babak pertama, itu kan ada harapan ya bahwa Indonesia akan bisa mengimbangi Irak. Bahkan di menit-menit awal Hoki Caraka aja udah berhadapan dengan kiper, tapi memang lagi-lagi masalah penyelesaian akhir itu jadi problem yang belum terselesaikan. Kita lihat bagaimana Hoki Caraka bisa diblok oleh kiper. Kemudian ada juga dari Ronaldo Kuate. Nah, sayang sekali problem-problem mengenai finishing touch itu belum juga menampakkan hasil yang lebih baik. Seandainya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan dari sejak menit awal ini bisa dikonversi, Hmm, tentu hasilnya akan berbeda. Nah, hmm, cuma memang kita melihat kalau diawali dari pertandingan dari sejak menit awal, memang kita lihat bahwa Irak akan melakukan pressure football dan itu dilakukan sejak awal. hmm, Jadi begitu pemain-pemain Indonesia melakukan berusaha untuk mulai membuild up serangan dari bawah, mereka sudah melakukan pressure-pressure ketat. Dan untungnya di babak pertama ini pemain-pemain Indonesia masih bisa mencari ruang, masih bisa kemudian punya mobilitas yang juga lebih baik, sehingga mereka apa yang dilakukan oleh pemain Irak dengan melakukan pressure itu ternyata tidak juga membuat pemain Indonesia jadi kehilangan momen untuk menyerang. hmm, Tapi itu juga bisa dilakukan. Karena pada saat itu fokus permainan Indonesia, mobilitas permainan Indonesia, dan orientasi di lapangan itu masih cukup bagus. hmm, hmm, Nah, sebaliknya di Indonesia pada saat mengawali pertandingan, seperti yang saya perkirakan ya bahwa Indonesia akan melakukan zonal marking. Jadi middle block itu dilakukan. Nah, sehingga ini yang membuat pemain-pemain Irak itu tertarik untuk masuk ke area pertahanan Indonesia. Dan sebetulnya di menit awal itu transisi yang sangat bagus. Hampir aja itu terjadi gol. Sayangnya tidak gitu loh, Bro. hmm, hmm. Oke, kalau memang Hmm. strateginya seperti itu, terus kesalahannya di Hmm. mana sehingga Indonesia tidak berhasil, Bro? Ya itu tadi. Sebetulnya kan ya kesalahan yang utama pasti mengenai efektivitas memanfaatkan peluang yang Mhm, tidak bisa dikonversi. Itu mhm, pasti ya. Nah, yang kemudian ketika pemain Irak juga bermain dengan 10 pemain, justru ketika pemain-pemain Indonesia dan Irak sudah memakai permainan yang zonal marking dan middle block, Indonesia justru kesulitan untuk menembus pertahanannya Irak. mhm, Karena pertama ya, pemain Indonesia itu kurang kurang cerdas untuk dalam memanfaatkan ruang-ruang yang bisa dia manfaatkan. mhm, Kalau misalkan ruang itu tidak tersedia, seharusnya pemain Indonesia punya pergerakan yang lebih aktif di depan. Dan itu mhm, tidak dilakukan. Mereka hanya terpaku di satu posisi yang mereka tempati. Nah, kemudian yang kedua, di tengah tidak ada gelandang yang kreatif yang berusaha mencari solusi atau alternatif serangan apabila mentok gitu loh. mhm, Dan di kiri dan kanan itu juga malam ini bermain juga nggak bagus gitu loh. Sayang mhm, sekali mhm, bahwa begitu pemain-pemain Indonesia menguasai bola dari sisi sayap, pemain Indonesia ini kesulitan sekali untuk mengirimkan umpan lambung, umpan ke tengah gawang lawannya Irak. mhm, Karena pemain Irak sudah mendekati pemain Indonesia dan ada satu kekurangan pemain Indonesia ketika pemain Indonesia dalam posisi di marking ketat itu jadi seperti ngeblank dan lebih mhm, sering kalah dalam perebutan bola gitu bro. mhm, mhm. Ya, passing juga beberapa kali terlihat Ya ngaco ya. betul, passing juga mungkin ini tadi ya, passing ini juga kan bisa efektif kalau ada posisi-posisi atau tempat Hmm, ruang kosong yang bisa diterobos oleh passing tersebut dan hmm, bisa kemudian pemain itu masuk. Cuma masalahnya pemain Indonesia ketika pemain Irak sudah melakukan zonal marking itu tidak berupaya untuk mencari ruang bergerak hmm,
hanya di sekitaran posisinya gitu loh. Jadi kalaupun sampai di babak kedua Rabani Tasnim turun, kemudian Reza Aditya juga turun, itu juga nggak menghasilkan apa-apa karena itu tadi tidak ada alternatif, tidak ada pemain kreatif yang berusaha mencari solusi di lapangan, bagaimana menghadapi blocking-blocking yang begitu ketat dari pemain Irak. Bisa nggak ini dianggap sebagai buntut dari ketiadaan Marcelino Ferdinand? Ya, pada akhirnya bro, kita Ya. harus akui bahwa apa yang Bro Eri sebut tadi itu mungkin betul. Dan sepertinya memang betul gitu loh bro. Karena dalam hal ini kan Marcelino itu lebih punya kreativitas dalam bermain. Dan dia juga lebih punya keberanian dalam katakanlah menembus pertahanan lawan, berusaha menembak dari second line. Ini aja tembakan-tembakan dari second line itu tidak bisa dilakukan. Itu kenapa tembakan-tembakan second line itu tidak bisa dilakukan ya karena itu. Karena pemain terpaku pada satu posisi, kalau dia sudah di marking, dia sudah tidak punya ruang gerak untuk melakukan tembakan. Seharusnya ini sudah ada pemain lain yang bergerak mencari ruang gitu loh. Dan ini yang aduh sayang sekali ya. Jadi apa yang terjadi pada saat pertandingan Indonesia melawan Guatemala itu terulang di malam ini. Bahkan dengan hasil yang lebih buruk saya pikir. Ya. Bro, ini kalau dipakai istilah gitu ya, ini yang lebih tepatnya timnas Indonesia ini mandul atau impoten? Sama aja bro. Jadi ya itu Oh beda dong. Ya kalau dilihat dari minimnya gol, walaupun tercipta beberapa peluang, ya ini mandul gitu loh. Dan pertama itu tidak mampu memanfaatkan peluang, padahal peluang itu bagus-bagus. Gitu ya. Yang kedua, pemain Indonesia tuh gampang panik kalau misalkan sudah dimarking oleh pemain lawan. Dan kemudian transisi permainan, walaupun pemain Irak bermain dengan 10 pemain, tapi transisi pemain Irak malah justru lebih bagus. Saya heran juga gitu ya. Kok dengan 11 pemain, kok transisi ini jadi masalah? Seharusnya itu nggak perlu terjadi. Karena ada satu pemain bebas gitu loh. Yang bisa mengcover kalau misalkan terjadi serangan balik dari pemain lawan. Dan ini seringkali colongan gitu loh bro. Ya, waktu terjadinya kartu merah untuk pemain Irak itu kan di akhir babak pertama. Saya pikir, wah ini bagus nih, artinya pada saat istirahat itu Sintayong akan memberikan arahan bagaimana menghadapi 10 pemain Irak. Ternyata di babak kedua kok nggak kelihatan gitu bedanya. Ya pasti STY sudah memberikan masukan-masukan ya bagaimana cara menembus pertahanan Irak, yang pasti Irak juga akan bertahan lebih kuat dalam hal ini. Dan itu memang kalau misalkan menghadapi tembok pertahanan yang begitu kuat, yang paling dibutuhkan adalah mobilitas, mencari ruang. Dan saya lihat juga passing dari kaki ke kaki itu tidak jalan dari pemain Indonesia. Karena apa? Karena gap antara pemain satu dengan pemain lain itu terlalu jauh. Itu satu. Yang kedua, yaitu tadi, begitu pemain Indonesia didekati oleh pemain Irak, panik. Jadi dia tidak bisa berpikir untuk melakukan tik-tak gitu loh dengan pemain lain. Jadi yang ada dia hanya main safety, membalikan lagi passing secara horizontal atau malah ke belakang. Jadi kan nggak ada progres kalau begitu. Ya. Oke. Satu mengenai penalti. Iya. Ya memang ini bersyukur sekali ya bahwa dalam hal ini di malam ini kiper yang saya pikir tadinya Cahya Supriyadi ternyata Dava yang tampil sangat bagus malam ini. Mungkin kalau bukan Dava yang tampil lain masalah gitu ya. Beberapa kali dia menyelamatkan gawang Indonesia, dan memang gol-gol yang terjadi itu bukan karena kesalahan positioningnya Dava, tapi memang karena
pemain kita tidak rapat dalam melakukan blocking terhadap pemain pemain Irak. Irak, dan tidak ada pemain yang mengcover, sehingga Hmm. pergerakan pemain Irak di depan gawang Indonesia justru sangat-sangat bebas. Itu Hmm. yang menjadi masalah. Hmm. Nah, dalam hal terjadi penalti memang ini ada kesalahan sedikit ya dari Frankie Misa. Hmm. Jadi dia juga berusaha memblok tapi kakinya melanggar kaki kiri pemain Irak, ya ini dimanfaatkan. Hmm. Begitu ada sentuhan sedikit di area penalti, mau nggak mau harus jatuh gitu loh. Hmm. Itu Ya. adalah cara untuk mendapatkan penalti, dan syukur-syukur penalti dari kaptennya Irak ini gagal ya. Ya. Karena satu hal kenapa dia bisa gagal, dia juga agak terintimidasi dengan kegemilangan permainan Dava. Hmm. Jadi dia agak ada perasaan terprovokasi juga, Hmm. ada perasaan terintimidasi juga. Hmm. Hmm. Sehingga ketika dia melakukan tembakan, sebetulnya itu sudah bisa dibaca oleh Dava. Hmm. Akhirnya malah keluar, gitu loh, bro. Sebaliknya, Hmm. pemain Indonesia juga ada yang mau melakukan eh, Cuma caranya agak kurang salah halus. ya, belum pinter. Nah, Iya, Reza ya. Aditya berusaha menusuk, Hmm. tapi ya itu tadi tidak ada gerakan yang berusaha menghalang, tapi dia menjatuhkan diri ya. Nah ini ya, yang nggak ada ampun lah, kartu kuning gitu loh. Ya. Ya itu tadi, kenapa ya kita tahu Reza Aditya kan pernah melakukan tembakan-tembakan yang begitu bagus, Hmm. tapi Reza Aditya tidak punya peluang untuk melakukan tembakan dari luar penalti, luar Hmm. garis penalti ya. Hmm. Nah sayang sekali sebetulnya kalau menghadapi zona blocking yang begini kuat, cuma cuma saya pikir obatnya adalah pergerakan pemain gitu loh. Hmm. Hmm. Pergerakan pemain yang harus lebih aktif, jangan terpaku dalam satu posisi. Dalam Hmm. satu posisi ya sangat mudah gitu loh untuk Ya. diantisipasi. Ya. Sementara kalau kalau gaya permainan Irak dalam bertahan, begitu ada pemain Indonesia yang menguasai bola, dia akan satu pemain yang paling dekat dia akan mendekati, Hmm. dan lainnya menjaga pemain Indonesia yang Berada di diantisipasi akan sekitarnya. diberikan Hmm. umpan gitu, Ya. bro. Ya. Oke, jadi kalau disebut pemain Indonesia yang bermain gemilang di laga ini adalah kiper ya. Pasti, Ya. pasti kiper. Ya. Nah, sebetulnya gini, di pertandingan babak pertama itu saya juga agak mengagumi juga dengan progres yang diperlihatkan oleh Ronaldo Kuate dan Hoki Caraka ya. Mhm. Mhm. Mereka bermain begitu cair, mereka Mhm. bermain begitu sinerginya begitu kelihatan. Cuma Mhm. sayang itu nggak kelihatan pada saat babak kedua gitu loh. Mhm. Mhm. Ya, artinya gini, ketika permainan-permainan masih normal, artinya ada permainan silih berganti serangan, Mhm. justru permainan Indonesia lebih hidup. Mhm. Karena dalam hal ini begitu ada serangan katakanlah dari Irak yang bisa diantisipasi, kemudian terjadi permainan transisi, Indonesia itu masih punya peluang karena ada Mhm. ruangan yang kosong yang Mhm. bisa dimanfaatkan. Mhm. Tapi yang jadi masalah adalah ketika semua pemain lawan sudah mulai beralih ke belakang. Mhm. Ini Indonesia yang belum punya obatnya gitu loh. Mhm. Bagaimana mengantisipasi permainan yang seperti ini? Mhm. Sebetulnya kalau kita melihat dari mini turnamen itu kan ketika melawan Guatemala pun seperti itu ya. Ya. Indonesia menyerang terus tapi tetap aja kalah. Mhm. Indonesia punya banyak peluang, tidak bisa dikonversi gol. Mhm. Dan kali ini malah dengan 11 pemain kalah oleh 10 pemain gitu loh. Ya. Sayang saya. Ya. Sayang. Bro, hasil lawan Irak ini kan kalah ya. Sementara Betul. kan untuk lolos ini kalau hitungan saya itu kan minimalnya dapat poinnya 6 atau 2 kali menang Betul. lah. Apakah Ya. Indonesia bisa mencuri 2 kemenangan dari lawan berikutnya nih? Suriah Ya. dan Uzbek. eh, Kalau secara teoritis sih mungkin gitu loh. Karena masih dua pertandingan dan satu pertandingan Pak bisa menghasilkan angka Mhm. tiga ya maksimal. Mhm. Secara teori gitu loh. Mhm. Cuma bagaimana nanti dan bagaimana peluang kita ketika melawan Suriah. Ketika melawan Suriah juga bukan tim yang bisa kita anggap mudah untuk bisa Mhm. mendulang angka. Mhm. Apalagi di pertandingan terakhir kita melawan tuan rumah Uzbekistan yang sudah Mhm. pasti penontonnya juga akan hadir di pertandingan tersebut. Mhm. Rasanya memang agak sulit ya untuk bisa mendapatkan hasil maksimal 6 angka.
Hasil Hmm. terbaik yang mungkin bisa kita dapat adalah ya mungkin antara 3 sampai 4 gitu. Hmm. Hmm. Itu pun Ya, dengan catatan bahwa Suriah bisa kita kalahkan ya. gitu. 3 atau 4 sebenarnya masih memungkinkan. Kalau 3 rasanya sulit ya, tapi kalau 4 masih ada kemungkinan untuk lolos. Dengan Betul. catatan unggul selisih gol sih. Ya. Dan yang Iya. lain juga gitu. Di grup lain juga begitu. Ya, nggak ada yang dominan maksudnya gitu kan. Kalau ada yang dominan sih Betul. sulit ya. Betul. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Irak dan hasilnya sudah kita tahu semua. Indonesia kalah 0-2 walaupun Irak sudah bermain dengan hanya 10 pemain saja. Menurut Sobat sendiri sebenarnya apa sih yang menjadi kendala timnas Indonesia tidak berhasil mencetak gol? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.